persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kita berjumpa lagi pagi hari ini. Kita berada di doa puasa Sabtu ini. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau masuk di dalam hadirat Tuhan. Sebelumnya mari kita naikkan syukur kita. Kita mau berdoa bagi Tuhan. Mari kita tutup mata, kita berdoa. Segala pujian syukur hanya bagi Engkau Allah kami yang hidup. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami datang ya Tuhan Yesus. Kami hampiri Engkau ya Bapa. Kami tidak bisa jauh dari Engkau ya Tuhan. Kami perlukan Engkau ya Bapa. Kami sungguh memerlukan Engkau Tuhan Yesus. Hanya Engkau sumber damai kami. Hanya Engkau sumber jalan keluar kami. Hanya Engkau sumber kekuatan kami ya Bapa. Engkau segalanya bagi kami Yesus Kristus. Ya Bapa, kami mau ya Bapa bersama Engkau selalu ya Tuhan Yesus. Kami butuh Engkau ya Tuhan Yesus. Mari ya Tuhan, jamah kami ya Bapa. Jamah kami Yesus. Kami perlu Kau Bapa. Kami rindu dan haus akan Engkau. Oh, irana malabayasana, syarana malabalayasana, labaya, iralabayatara labaya, karalabayasana. Mari jamah kami Yesus. Kami perlu Kau Tuhan. Oh, irana malabalabalabalabalabalabala, irana malabalabala, shirene irana malabaya karalabaya sambe. Kami mau memuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Layakan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya kepada Tuhan sama-sama katakan amin. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Mari Bapak Ibu Saudara, dari awal kita nyanyikan bersama, sama-sama katakan betapa dahsyat Engkau Tuhan,
sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari semuanya kita sembah. Ku sembah, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang.
Naikkan syukur kami. Di dalam segala keadaan Engkau tetap besar di hati dan pikiran kami, Yesus. Oh, perbuatanmu ajaib. Mari semua tiada seperti Engkau. Mari angkat suara katakan, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Mari semuanya, tiada seperti Engkau. Mari sama-sama dari awal kita naikkan lagu ini dengan segenap hati, sama-sama nyanyikan. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau
tiada seperti Engkau. Mari sama-sama dari awal dengan segenap hatimu kita nyanyikan bersama, katakan ku beri kemuliaan dan hormat dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Yesus, tiada seperti Engkau, sebab Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Oh, yes. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Yesus, kami memuliakan namamu, selalu meninggikan namamu. Engkau Allah kami yang besar. Mari semuanya kita lebih dalam lagi, kita sembah, sebab Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, lebih dalam besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Yesus, tiada seperti, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti, berkatakan Yesus, oh, haleluya, amin. Jesus, 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 haleluya. Oh Tuhan, oh Jesus, kami akan muliakan Engkau ya Tuhan di tempat ini, dimanapun kami berada ya Tuhan Yesus.
Mari semuanya naikkan syukur. mata Bapak Ibu Saudara. Sembah Dia Yesus Tuhan. Haleluya. Katakan haleluya. Ya Tuhan, biarlah pagi ini Kau disenangkan dengan setiap pujian penyembahan yang lahir dari hati anak-anak-Mu ya Tuhan, di mana saja mereka berada. Haleluya, haleluya. Mari angkat tangan Bapak Ibu Saudara, sembah Tuhan. Haleluya.
Setiap kami yang mengikuti ibadah doa puasa pagi ini, kami tundukkan hati kami di hadapan-Mu. Kami sujud di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mau katakan pagi ini, kami merindukan-Mu ya Tuhan. Kami kangen sama Engkau Tuhan. Kami tidak bisa hidup jauh daripada Tuhan. Kami tidak bisa lakukan sesuatu tanpa Tuhan. Pagi ini mau katakan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu boleh ucapkan terima kasih. Ucapkan syukur. Engkau bisa ucapkan kerinduanmu kepada Tuhan. Ada Tuhan di tempat ini. Ada Tuhan yang hadir di rumah-rumah saudara, di mana saudara berada saat ini. Mungkin di kantor saudara, mungkin dalam perjalanan sekalipun. Dia Allah Immanuel, Dia Allah yang selalu menyertai hidup kita. Dia senang ketika ada anak-anaknya yang menyembah Dia. Dia senang ketika ada anak-anaknya yang berharap kepada Dia. Terus sembah Tuhan, sembah. Kami rindu Engkau Tuhan. Kami rindu Bapak Ibu masuk dalam hadiratnya lebih lagi. Terus berdua dengan Tuhan. Berdua dengan Bapa. Roh Kudus bawa setiap kami berjumpa dengan Bapa. Oh ya. Terus saudara sembah Dia. Tanggalkan setiap bebanmu. Tanggalkan setiap masalahmu di kaki Tuhan. Lihat wajah Tuhan, lihat wajah yang penuh kasih. Oh ya Tuhan berkata, kau biji mataku, kau biji mataku, kau berharga di hadapanku. Pagi ini juga aku rindu berjumpa dengan Engkau, dengan anak-anakku, kata Tuhan. Terus Bapak Ibu melangkah masuk. Jangan takut, terus melangkah. Hampiri tata kasih karunia Tuhan. Hampiri. Oh ya Allah. Basuh kami dengan darah-Mu Yesus. Sebab dengan darah-Mu kami memiliki keberanian untuk masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Kami bisa berjumpa dengan Engkau. Oh ya terus sembah sampai saudara merasakan ada satu kelepasan. Yes. Hadiratnya begitu kuat saudara. Terus jamah setiap anak-anakku. Oh ya terbuka setiap pintu-pintu, terbuka di dalam nama Yesus. Pintu anugerah, keselamatan, kelepasan pagi ini terbuka di dalam nama Yesus. Apa yang mustahil menjadi mungkin di dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau dengar setiap cerita anak-anak. Engkau dengar setiap doa yang dinaikkan oleh anak-anak di dalam nama Yesus.
ada di pihak kami. Engkau pembela kami ya Tuhan. Kami katakan kami tidak takut karena kami punya Yesus yang besar. Oh ya, aku percaya. Waktu ku berseru, kau halau semua musuhku. Katakan Allah di pihakku, Allah di pihakku. Percaya. Sekali lagi katakan waktu kami berseru, waktu ku berseru, kau halau semua musuhku. Allah di pihakku, di pihakku. Saudara, semua musuhku, Allah di pihakku, ku percaya. Allah di pihakku, di pihakku. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Kami punya Allah yang selalu menemani, selalu berjalan bersama-sama dengan kami. Allah yang mengasihi hidup kami apapun keadaan kami. Tuhan, biarlah pagi ini mungkin ada anak-anakmu yang hari ini sudah jauh daripada Tuhan. Mereka sudah mungkin jauh lari dari kasih-Mu dan pagi ini mereka ada mengikuti ibadah ini. Tuhan, kami mau katakan, kami mau kembali kepadamu. Kami mau kembali kepada kasih-Mu Tuhan. Karena kami tahu hanya di dalam kasih-Mu kami merasa aman. Amen. Kami dikuatkan, kami dipulihkan. Amen. Tuhan, bawa setiap anak-anak-Mu untuk datang kepada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan dengar firman-Mu. Biarlah Tuhan urapi setiap kami, urapi hamba-Mu. Dan ini firman Tuhan, biarlah menyegarkan, menguatkan, menegur setiap kami. Terima kasih Roh Kudus, Kau terus bekerja di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap, katakan sama-sama. Amin, amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Saya berdoa dan berharap kita semua dalam keadaan yang luar biasa, keadaan yang baik. Nah, saya akan sampaikan, saya akan sharingkan satu ayat di dalam Kidung Agung pasal 2 ayat yang ke-15. Ini kata-kata daripada Salomo, saudara, Raja Salomo dan juga permaisurinya Sulamit. Dia berkata begini, tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu. Saudara, di situ ada gambar rubah. Tahun awal 2000-an, Bapak Ibu yang punya anak atau punya cucu, mungkin mereka lagi senang-senangnya itu nonton film Dora, saudara, Dora the Explorer, tahu ya, mungkin masih ingat ya, ada satu gadis kecil yang rambutnya punya poni, dan ada di situ di dalam film itu ada digambarkan seekor rubah, saudara. Nah, rubah ini selalu mengganggu perjalanan daripada si Dora ini. Nanti kalau lewat jembatan kayu, nanti dia ngintip gak ada orang, dia lepasin satu, saudara. Nah, tujuannya apa?
Tujuannya pasti untuk mengganggu perjalanan daripada si Dora ini. Kalau bisa dibuat jatuh, ya dia suka mencuri, mengambil sesuatu dan sebagainya. Jadi rubah di sini digambarkan binatang yang suka mengganggu. Nah, rupanya Salomo juga mengerti ini. Dia berkata, tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu, rubah-rubah yang kecil. Ya, bukan yang besar, yang kecil. Kadangkala kita bagus saudara, fokus kepada perkara yang besar. Harus melihat Tuhan yang besar, ya betul. Memang Tuhan kita Tuhan yang besar, kita harus punya visi yang besar. Tapi kadang-kadang kita juga harus perhatikan yang kecil. Makanya Salomo katakan rubah-rubah kecil yang merusak kebun-kebun anggur. Jadi rubah ini dia selalu merusak saudara, merusak. Ya, kebun-kebun anggur kami yang sedang berbunga. Apa maksudnya firman Tuhan ini? Kenapa Salomo katakan tangkap bagi kami rubah-rubah yang kecil? Padahal kecil, kadang-kadang yang kecil itu kita sepelekan. Nah, kita akan belajar dari satu kisah saudara tentang Musa dan Yosua. Di dalam Bilangan 33 ayat yang ke-55, mudah ngingetnya saudara, Bilangan 33 ayat 55. Tuhan pernah berpesan kepada Musa. Tuhan berfirman kepada Musa. Apa firmannya? Katakan gini. Tetapi jika kamu tidak menghalau penduduk negeri itu dari depanmu, maka orang-orang yang kamu tinggalkan hidup dari mereka akan menjadi seperti selumbar di matamu dan seperti duri yang menusuk lambungmu. Dan mereka akan menyesatkan kamu di negeri yang kamu diami itu. Jadi Musa dan bangsa Israel punya visi yang besar, yaitu mereka melewati padang gurun selama 40 tahun untuk mencapai satu negeri yang Tuhan janjikan saudara. Kita tahu itulah negeri Kanaan, negeri perjanjian yang Tuhan berikan kepada orang Israel. Nah, selama perjalanan Tuhan berfirman, Tuhan berpesan, dan pesan ini sebenarnya luar biasa, pesannya sangat penting. Musa, nanti kalau kamu masuk ke negeri itu, kamu tumpas seluruh musuh yang ada di situ. Jangan sayang-sayang, jangan kecualikan, kamu harus bunuh semua. Kenapa? Karena kalau kamu tidak bunuh semua, ada yang kamu tinggalkan hidup, maka dari mereka akan menjadi seperti selumbar di matamu. Saudara pernah enggak saudara kelilipan matanya? Pasti pernah ya, rata-rata pernah ya. Apalagi kalau kita jalan gitu kan, apalagi kalau misalnya naik motor tanpa helm jalan, tiba-tiba ada seperti binatang itu masuk pluk ke mata kita. Sakit saudara, saya pernah rasakan sakit. Ya terpaksa berhenti dulu saudara, gimana caranya usahakan supaya binatang itu keluar. Syukur kalau misalnya ada gelas, misalnya ada air mineral gitu kita buka lalu kita taruh di mata, ya kita kedip-kedipkan mata, kelihatan di situ ada binatang saudara. Nah kalau kita pertahankan, kita tidak segera keluarkan, itu pasti menyakitkan, merusak mata kita dan mungkin membahayakan ketika kita membawa kendaraan saudara. Selumbar, menyakitkan. Dan seperti duri yang menusuk lambungmu. Saudara ada yang pernah kena sakit mah atau pernah merasakan? Itu seperti ditusuk-tusuk duri katanya. Katanya saudara, ya puji Tuhan saudara. Kalau saudara belum pernah. Tapi yang sudah pernah, itu seperti ditusuk-tusuk duri saudara. Sakitnya minta ampun. Orang sakit mah itu kekenyangan salah, lapar juga salah saudara. Tidak enak ya. Nah Tuhan berkata kalau kamu tidak tumpas musuhmu, disisain sedikit aja kecil, itu akan membahayakan hidupmu. Ya, bahkan di dalam Ulangan, jadi Tuhan berkata diulang, saudara sampai diulang. Dalam Ulangan 7 ayat 16 Tuhan berkata begini, engkau harus melenyapkan segala bangsa yang diserahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Jangan engkau merasa sayang kepada mereka dan janganlah beribadah kepada Allah mereka sebab hal itu akan menjadi jerat bagimu. Saudara kalau sebuah burung sudah masuk jerat saudara, maka burung itu nggak akan bisa lagi untuk membebaskan dirinya. Dia pasti ditangkap, ketika ditangkap ya nasibnya ditentukan oleh yang nangkep. Entah dipotong, dimasak,
dijual, dipelihara di dalam sangkar dan sebagainya, saudara. Jadi tidak ada kebebasan lagi. Nah, saya yakin pesan ini Musa juga pasti bagikan dengan penerusnya. Siapa, saudara? Yosua. Ketika Yosua masuk tanah Kanaan, mau masuk tanah Kanaan, pasti Musa pesan ini. Ya. Tapi dalam Yosua 11 ayat 16 kita akan baca. Yosua 11 ayat 16. Apakah Yosua melakukan itu, saudara? Kita lihat. Demikianlah Yosua merebut seluruh negeri itu, pegunungan, seluruh tanah Negeb, seluruh tanah Goshen, daerah bukit, serta Araba Yordan, dan pegunungan Israel dengan tanah rendahnya. Ayat 17, mulai dari pegunungan Gundul yang mendaki ke arah Seir, sampai ke Baal Gad di lembah gunung Libanon, di kaki gunung Hermon, semua rajanya ditangkapnya dan dibunuhnya. Yosua melakukan enggak? Ya, melakukan, saudara. Semua rajanya dibunuh, ditangkap. Benar? Kita cek ayat 22. Ayat 22 berkata begini. Tidak ada lagi orang enak. Orang enak ini orang yang badannya tinggi besar kayak Goliat begitu ya. Tingginya hampir 3 meter. Ditinggalkan hidup di negeri orang Israel. Perhatikan. Ternyata Yosua tidak melakukannya dengan tepat. Perhatikan. Kalau ayat di atasnya tadi semua raja dibunuh, ditangkapnya. Tetapi ayat 22. Dia sisakan sedikit orang-orang enak yang ditinggalkan hidup di negeri orang Israel. Dia tidak tumpas semua. Siapa itu? Ada 3 kota yang tidak ditumpas. Yang pertama di Gaza, di Gad, dan di Asdod. Masih ada yang tertinggal. Ayat 23, demikianlah Yosua merebut seluruh negeri itu sesuai dengan segala yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Dan Yosua pun memberikan negeri itu kepada orang Israel menjadi milik pusaka mereka menurut pembagian suku mereka. Lalu amanlah negeri itu, berhenti dari perang. Waktu zaman Yosua aman, betul. Enggak ada perang, betul. Tapi saudara, setelah Yosua berlalu, zaman hakim-hakim dan raja-raja, apa yang ditinggalkan Yosua yang tidak dia musnahkan, itu menjadi selumbar dan menjadi duri yang menusuk-nusuk lambung, yang membuat orang Israel susah. Kenapa? Karena Yosua tidak lakukan dengan tepat. Bahkan cuma sedikit. Gak apa-apa, cuma sedikit. Tapi sedikit, kalau prinsip nabung dikit-dikit lama-lama jadi bukit, saudara. Ya, sama dengan sel kanker. Waktu seseorang tahu, dokter bilang, Bu atau Pak, ini ada sel kanker stadium 1. Apa kita berkata, gak apa-apa dokter, masih 1, belum 4. Ada yang berkata begitu? Saya yakin tidak. Kita akan segera berobat, cari dokter, gimana, berdoa supaya sel kanker itu segera lenyap. Kita tidak akan tunggu sampai stadium terakhir. Yang setuju katakan amin. Nah, saudara, kita lihat. Waktu zaman Yosua aman. Ini 3 kota, saudara, berdekatan. 3 kota berdekatan, di peta itu ada Asdod, ada Gaza, ada Gad. Ada akibatnya? Ada. Kita lihat. Yang pertama, saudara. Yang pertama, Alkitab tadi katakan adalah kota Gaza. Hakim-Hakim 16 ayat 1 berkata begini. Pada suatu kali Simson pergi ke Gaza. Ini zaman Hakim-Hakim. Ayat 4. Sesudah itu Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delila. Ayat 21. Orang Filistin itu menangkap Simson, mencungkil kedua matanya dan membawanya kemana? Kemana? Ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Perhatikan baik-baik ayat di bawahnya. Di situ ia dibelenggu, Simson dibelenggu, saudara ya, dirantai dengan rantai tembaga dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling.
Simpson yang begitu perkasa, begitu kuat, jatuh. Karena seorang perempuan yang bernama Delilah. Dan itu terjadi di mana? Gaza. Saudara lihat, Gaza tidak ditumpas oleh Yosua. Waktu Yosua tidak ada perang, aman. Tetapi keturunan kemudian itu jadi duri, jadi selumbar, jadi jerat bagi bangsa Israel. Saya yakin kalau waktu itu semua itu ditumpas, nggak ada masalah di kemudian hari. Yang percaya katakan amin. Nggak apa-apa Pak, disisain sedikit. Hati-hati saudara. Nanti kita akan masuk apa ini artinya dalam kehidupan kita. Saudara, seringkali ya, karena perkara-perkara kecil, akhirnya apa? Simpson, dia kehilangan visi, mata dicungkil. Mata itu bicara visi. Simpson punya, Tuhan taruh visi yang besar dalam hidupnya. Itu bicara mata. Tapi ketika Simpson jatuh, saudara, hilang semua. Dia hanya bisa apa? Dibelenggu dengan rantai tembaga. Tembaga itu bicara juga tentang dosa, saudara. Mengikat dia. Dan pekerjaan di penjara apa? Menggiling. Menggilingnya bukan kayak zaman sekarang kalau giling kedelai tangan kita aja yang muter atau pakai blender. Kalau zaman dulu harus keliling, saudara, batu kilangan. Keliling. Ini artinya apa? Sesuatu yang kecil yang tidak kita buang, suatu saat membuat kita tidak bisa maju. Kita hanya bisa beredar-edar di tempat, beredar. Mungkin ada seorang anak Tuhan berkata, Pak, saya ini udah lakukan segala sesuatu. Saya sudah beri ini, saya sudah melakukan, saya sudah layani. Kenapa kok hidup saya sepertinya mentok? Nggak bisa maju, terus keliling di tempat itu. Coba cek saudara. Mungkin ada perkara-perkara kecil, rubah-rubah kecil yang tidak kita buang, kita tidak singkirkan. Yang kedua, kota apa? Kota Gad. Kita baca. Di dalam 1 Samuel 17 ayat 1, 2 dan 4. Saudara lihat gambarnya sudah tahu. Gambar apa itu? Daud dan Goliat. Goliat dari mana? Dia dari Gad. Kita baca ayat 1. 1 Samuel 17 ayat 1. Orang Filistin mengumpulkan tentara untuk berperang. Mereka berkumpul di Soko yang di tanah Yehuda dan berkemah antara Soko dan Azeka di Efes Damim. Ayat 2. Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Terbantin. Mereka mengatur barisan. Perhatikan ayat selanjutnya. Perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin. Namanya Goliat dari Gad. Tadi Simpson disusahkan. Kalau Simpson pahlawannya disusahkan, pasti orang Israel juga disusahkan. Betul saudara? Kemudian yang kedua coba, Goliat. Menyusahkan enggak? Orang Israel disusahkan. Orang Israel dipermalukan. Allah mereka dikata-katain. Bahkan sampai Raja Saul pun takut saudara. Padahal Saul orangnya tinggi besar. Makanya dipilih jadi raja oleh orang Israel. Tapi Saul tidak berdaya. Kenapa? Karena dipermalukan oleh seorang yang namanya Goliat dari Gad. Yang ketiga, nanti kita baru masuk saudara ya, kota Asdod. Gaza, Gad, Asdod. Kita baca dalam 1 Samuel 4 berkata begini, ayat 17. Jawab pembawa kabar itu, orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Kekalahan yang besar telah diderita oleh rakyat. Lagi pula kedua anakmu Hofni dan Pinehas telah tewas dan tabut Allah sudah dirampas. Pasal 5 ayat 1. Sesudah itu orang Filistin merampas tabut Allah, maka mereka membawanya dari Ebenezer ke mana? Ke Asdod. Di Asdod terjadi apa? Tabut Allah dirampas oleh orang Filistin. Orang Israel selama ini mereka merasa aman karena ada tabut Allah. Kalau ada tabut Allah segala persoalan gak ada artinya saudara. Tembok Yeriko yang begitu besar, kokoh, tinggi. Ketika tabut Allah dibawa keliling selama 13 kali dalam 7 hari. Tembok itu retak dan akhirnya roboh.
dan Yeriko dimusnahkan, direbut. Tapi hari itu ada berita duka cita. Tabut Allah diambil oleh orang Filistin. Waktu dengar tabut Allah diambil orang Filistin dan Hofni Pinehas meninggal, papanya. Siapa papanya, saudara? Siapa? Imam Eli, bukan Elia, Imam Eli. Dia lagi duduk, begitu dengar kedua anaknya tewas, mungkin dia masih, ya sudahlah namanya anakku tentara perang mati biasa. Tapi waktu dia dengar tabut Allah dirampas, dia jatuh, patah lehernya, lalu mati. Itu bencana besar bagi orang Israel, kehilangan tabut Allah. Walaupun tabut Allah ketika dirampas disimpan di kuil Dagon. Jadi ini tabut Allah, ini dewa Dagon. Dewa Dagon itu kayak kepalanya manusia, badannya kalau tidak badannya ikan ya. Itu dewa orang Filistin, saudara. Pagi harinya patung Dagon itu jatuh dan retak, patah. Tabut Allah di situ. Tapi saudara, itu bencana nasional bagi bangsa Israel. Bukan hanya sebagai duri yang menusuk lambung, tapi itu bencana, saudara. Kenapa? Karena Yosua tidak musnahkan 3 tempat ini. Amin. Nah, saudara, Tuhan pernah berkata begini, bangsa Israel mereka sudah gagal untuk mengusir semua bangsa Kanaan yang jahat dan mereka binasakan. Ya, semua pusat perbebasan mereka tidak musnahkan. Maka Allah membiarkan orang Kanaan itu menyusahkan orang Israel. Perhatikan, karena mereka tidak musnahkan, Tuhan mengizinkan orang Kanaan itu menyusahkan orang Israel. Demikian juga dengan hidup kita, saudara. Kalau gereja, kalau saya bicara gereja bukan suatu organisasi, tapi gereja ini bicara apa? Saudara dan saya, kita anak-anak Tuhan ini adalah gereja, kita rumah Tuhan. Nah kalau gereja membiarkan apa? Dosa di tengah-tengah hidup kita, kita tidak buang, kita tidak bereskan, maka perhatikan kesulitan, kehancuran, bahkan kematian akan menimpa gerejanya. Dan Allah akan mengizinkan umatnya, gerejanya diinjak-injak oleh dunia yang jahat ini. Nah, apa akibatnya, saudara? Tadi 3 kota, kita lihat yang pertama. Simson, ketika dia jatuh, saudara, pengurapan yang Tuhan taruh atas hidupnya itu hilang. Ya kan, ketika rambutnya dipotong, dia nggak bisa lepas. Dia diperbudak, dia dipermalukan, menjadi pelawak, saudara. Walaupun dalam akhir cerita, Tuhan beri kesempatan 1 kali lagi Simson untuk diberi kekuatan. Rambutnya mulai tumbuh waktu di penjara. Dia diberi kekuatan sehingga dia katakan dia menghancurkan lebih banyak orang Israel daripada semasa dia hidup. Tapi dengar baik, saudara, Tuhan juga mau setiap hidup kita dibersihkan oleh Tuhan. Jangan ada perkara-perkara kecil yang mungkin sayang, gak apa-apa kecil, dosa kecil, saudara. Dalam firman Tuhan tidak pernah berkata ada dosa kecil, dosa sedang, dosa besar. Dosa tetap dosa. Dan kalau itu tidak dibuang, tidak dibereskan, akan menjadi tadi selumbar, menjadi duri, menjadi jerat bagimu. Yang kedua, dikatakan di situ, Goliat. Goliat itu bicara apa? Sesuatu yang menelanjangi. Bukankah orang Israel ditelanjangi, dipermalukan? Kalau ditelanjangi berarti apa? Dipermalukan. Hari ini kita lihat, ada yang mereka tadinya anak-anak Tuhan, tapi karena apa? Karena dosa, dipermalukan. Bukan hanya dipermalukan satu keluarga. Orang satu Indonesia, mungkin sedunia bisa melihat, saudara. Dan yang ketiga, tabut Allah. Tabut Allah ini bicara apa? Ini bicara hadirat Tuhan. Jangan sampai suatu saat hadirat Tuhan itu hilang karena kita gak bereskan hidup kita. Nah saudara, Kanaan ini bicara apa? Tuhan berkata, aku berikan negeri ini kepadamu, tapi dengarkan baik-baik firmanku, lakukan baik-baik firmanku. Saudara, tapi Israel tidak melakukannya dengan tepat. Kanaan ini bicara apa? Tempat yang Tuhan sediakan bagi kita, bagi saudara dan saya.
Tuhan punya rencana yang besar. Amin. Dia siapkan Kanaan. Kanaan itu juga bicara segala berkat yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Tapi kadang-kala berkat itu hilang. Tanah Kanaan itu tidak bisa kita tempati. Karena apa? Karena ada dosa. Mungkin perkara-perkara kecil. Ulangan 28 ayat yang ke-1 berkata begini. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Saudara, Tuhan mau hidup kita juga dibereskan, hidup kita dibersihkan. Mungkin saudara, kalau kita tidak bereskan, waktu kita hidup kita aman. Aman Pak, gak ada apa-apa. Tapi saudara, keturunan kita, kelak mereka akan merasakan dampaknya. Saya beri contoh saudara, kalau ada seorang, dia pergi, dia menyembah kepada berhala, kepada Allah-Allah lain, kepada dunia kegelapan, kuasa-kuasa gelap. Mungkin selama hidupnya aman. Tapi percayalah, iblis pasti kalau dia memberi, dia pasti minta sesuatu. Amin? Dia pasti pegang ekor kita. Mungkin waktu kita aman, mungkin kaya, semuanya tercukupi. Tapi Alkitab berkata, kutuk itu akan turun. Amin? Mungkin kepada keturunan pertama, keturunan kedua, keturunan tiga. Bisa nggak bereskan? Bisa. Kalau kita dengan rendah hati, kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau buang, kita mau bereskan. Dalam Kolose 3 ayat 5 Tuhan juga berkata seperti ini saudara. Nah ini kita masuk apa relevansinya dengan hidup kita. Kolose 3 ayat 5 berkata begini. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu. Rasul Paulus juga katakan, karena itu matikanlah. Saya boleh katakan, karena itu tumpaslah segala sesuatu. Jangan disisakan. Kalau kata-kata segala sesuatu itu berarti kalau ada 10, Pak 9,5 boleh enggak? Enggak boleh saudara. Harus 10 jadi tumpas. Apa itu? Percabulan, najis, hawa nafsu, nafsu jahat, serakah yang sama dengan penyembahan berhala. Ayat 6, semua itu mendatangkan apa? Murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Ayat 8, tetapi sekarang buanglah semuanya itu. Sudah dimatikan, dibuang. Saya bayangkan kalau Bapak Ibu di rumah ada tikus yang masuk, perlu nggak dimatiin saudara? Kalau bisa dimatiin, dimatiin. Habis dimatiin, nggak apa-apalah, biarlah dia mati di situ. Apa yang terjadi? Masalah baru, bau, penyakit dan sebagainya. Amin. Jadi kalau udah dimatikan, dibuang. Jadi Bapak Ibu Saudara yang mungkin masih ada simpan sesuatu, berhala, ya apa itu namanya kalau bagi orang sana itu opo-opo, ya kan jimat. Sudah didoakan, diputuskan harus dibuang lah, dibakar saudara, amin. Jangan ditaruh terus, enggak apa-apa Pak kan sudah didoain, sudah diputuskan saudara. Jangan, sama dengan tadi bangkai tikus, dibunuh enggak dibuang, nanti ada masalah baru saudara. Ya, nah Tuhan berkata apa? Buanglah semuanya ini, yaitu apa? Marah. Dengar baik-baik Bapak Ibu. Ini juga untuk kita semua harus dibuang. Marah itu harus dibuang. Pak, jadi tidak boleh marah? Ya boleh. Ya, kalau kita mungkin ada karyawan yang nggak benar kerjanya, ya suatu itu bisa dimarahin. Tapi marahnya harus tetap punya batasan, saudara. Bukan marah, ya tidak terkontrol lagi, saudara. Marah, geram, terus apa? Kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu itu harus dibuang. Kok perlu Pak kata-kata kotor? Perlu saudara. Beberapa waktu yang lalu saya ketemu dengan satu orang, dia berkata, Pak doakan karena saya digugat cerai sama istri saya.
Loh kok bisa begitu? Lalu singkat cerita dia mulai cerita dari awal. Iya Pak, saya nggak sengaja, saya pikir main-main. Keluar dari mulut saya kata-kata, ya udahlah kalau kita tidak sejalan lagi, kita cerai aja. Sekali, 2 kali, saudara, kata-kata. Amin. Kalau salah pesan kemarin ada juga ya kata-kata ya. Tentang kata, hati-hati dengan kata-kata. Ya, buang kata-kata kotor, kata-kata kutuk, jangan lagi keluar dari mulut kita, amin. Alkitab berkata dalam 1 Petrus, kalau engkau mau melihat hari-hari baik, jagalah perkataan itu. Jadi perkataan yang baik, yang kotor, yang kutuk, itu harus dibuang, dijauhkan, jangan lagi saudara. Ya, ketika kesal dengan anak, dasar kamu bodoh. Iblis tangkap, bodoh? Ya, ini. Lalu dia bilang, buka kedua tangannya, ini aku terima. Ya, terima, bodoh. Jadi bodoh saudara. Kita kesel dengan anak, dasar anak nakal, gak bisa dikasih tahu. Nakal beneran saudara. Mending kita bilang, jangan nakal, gak apa-apa saudara. Jangan keluarkan, papa mama dengar baik, jangan keluarkan kata-kata kutuk, kata-kata yang tidak baik dengan anak-anak kita. Harus dibuang, setuju? Ya mulai hari ini kita mau berubah sama-sama, keluarkan kata-kata berkat, termasuk juga dengan suami, dengan istri, dengan orang tua, dengan siapa saja. Nah saudara, jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Nah saudara dengar begini, ada satu kata-kata. Hati-hati dengan dosa. Tidak peduli sekecil apapun dosa itu. Amin. Hati-hati. Kenapa? Karena kalau dosa kecil itu kita anggap sepele dan kita beri toleransi, itu menjadi awal masuknya berbagai dosa yang akan meningkat intensitasnya. Jadi itu seperti pintu. Kalau kita biarkan dosa, walaupun itu kecil, itu akan jadi pintu untuk masuknya perkara-perkara yang lain, dosa-dosa yang lain. Dan pada suatu ketika sudah terjerat sedemikian rupa, kita baru sadar dan kita akan sulit untuk melepaskan diri, saudara. Seperti tadi. Nah, dalam dunia pun ada pepatah, kita sekolah ada pepatah, karena nila setitik, rusak susu sebelanga. Nila, ya semacam racun begitu, saudara. Setitik, sebelanga, susu 1 drum pun bisa rusak karena setetes nila. Kalau ada 1 drum air bersih saudara, ditetesin orang, setetes ada racun tikus, saudara mau minum enggak? Saya yakin enggak. Cuman setetes Pak. Firman Tuhan ada enggak? Ada firman Tuhan di dalam Galatia 5 ayat 9 berkata apa? Sedikit ragi sudah menghamirkan seluruh adonan. Sedikit. Ya, sedikit kesalahan kecil bisa menjadi pintu masuk iblis untuk merusak tatanan hidup kita dalam Tuhan yang sudah kita bangun selama ini dengan susah payah. Amin. Saya tidak tahu apa itu kebiasaan kecil yang salah, dosa-dosa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan yang mungkin kita anggap kecil, nggak apa-apa. Ya, mungkin kita pernah mengikat perjanjian dengan arwah-arwah, dengan iblis, dengan kuasa-kuasa gelap, kita pikir enggak apa-apa, udah selesai. Saya sekarang udah jadi orang Kristen kok, enggak apa-apa. Mungkin pada waktu saudara aman, tapi coba kita ingat jangan seperti tadi. Pada waktu Yosua aman, hakim-hakim, raja-raja baru merasakan dampaknya. Saya kembali kepada ayat pertama Kidung Agung 2 ayat 15 berkata, tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu, rubah-rubah yang kecil yang merusak kebun-kebun anggur kami sedang berbunga. Ini juga bicara tentang keluarga, tentang pernikahan. Bapak Ibu dengar baik, jangan sampai nanti suatu saat pernikahan kita gagal. Karena apa? Ada hal-hal kecil yang kita biarkan tumbuh, akhirnya jadi besar. Amin. Saya tutup dengan satu kisah. Satu kali pernah ada seorang tua yang kaya, dia punya anak, ya seorang anak perempuan. Pada ulang tahunnya yang 3 tahun, dia ingin berikan satu hadiah yang berkesan, yang sangat disukai oleh
oleh anaknya ini. Anaknya ini suka binatang, saudara. Lalu bapaknya, singkat cerita, tidak tahu caranya, dia dapat seekor anak harimau yang sebesar kucing, saudara. Lucu. Lalu dia kasih kado kepada anaknya. Nah, ini kado dari papa karena papa sangat sayang anaknya. Waduh, papa terima kasih. Kalau tetangga anaknya ulang tahun dikasih kucing, saya dikasih harimau. Wow, papa hebat, luar biasa. Lalu anak harimau itu dipelihara, dikasih susu botol, ya saudara, dikasih dot, dikasih makanan nasi, dikasih makanan kue yang anak itu makan, dikasih, dan anak ini makan. Lalu bulan berbulan anak harimau ini mulai tumbuh besar sampai segini, saudara. Sampai sebesar anjing. Suatu ketika anak ini lari-lari, tidak sengaja dia terjatuh, saudara. Dia lagi main-main sama anak harimau itu jatuh. Waktu terjatuh lututnya berdarah. Lalu karena binatang ini dia senang dengan anak perempuan ini, dia deketi, lalu dia jilat darah itu, saudara. Waktu dia jilat darah itu, loh ini aku nggak pernah dikasih ini lezat, ini makanan aku, saudara. Apa yang terjadi ketika papanya pulang? Dia sudah gak lihat lagi anak perempuannya. Anak perempuannya mati, disantap oleh harimau itu. Saudara, apa yang menjadi perkara-perkara dalam hidup kita? Mungkin kita anggap kecil, sepele. Dosa sepele, kebiasaan sepele, kata-kata sepele yang kecil. Tapi suatu saat kalau kita biarkan, akan jadi besar dan akan merusak hidup saudara dan hidup saya. Firman Tuhan sekali lagi berkata, tumpas semua, buang semua. Kebiasaan-kebiasaan lama, putuskan semua. Di dalam nama Yesus, ikatan-ikatan kita, perjanjian-perjanjian kita yang pernah kita lakukan di masa lalu mungkin dengan kuasa kegelapan. Hari ini saya yakin ada anugerah Tuhan. Tuhan, kami putus itu supaya aku dan keturunanku hidup di dalam anugerah Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Sebelum kita makan perjamuan kudus hari ini, mungkin ada beberapa waktu, 1-2 menit, saudara mulai datang sama Tuhan secara pribadi. Suami terutama, orang tua. Pernahkah di masa lalu ada perkara-perkara yang belum engkau bereskan dengan Tuhan? Yang mungkin kau anggap biasa, sepele. Toh aku gak merasakan dampaknya. Tapi kita udah lihat, Musa, Yosua mungkin tidak merasakan dampaknya. Tapi keturunan mereka merasakan dampak. Tapi hari ini firman Tuhan datang kepada kita, dia mengasihi. Kalau firman Tuhan ingatkan saudara dan saya, dia mengasihi. Tuhan berkata, aku ingin supaya berkat itu sampai kepadamu. Supaya tanah Kanaan itu menjadi tempat masa depan yang penuh dengan harapan. Keluarga yang harmonis. Tuhan mau beri itu kepada kita. Tapi Tuhan ingatkan, ayo putuskan. Kalau engkau masih ingat, ada perkara-perkara kegelapan, kuasa-kuasa jahat yang pernah engkau mungkin mengadakan perjanjian. Hari ini kita makan perjamuan kudus, kita minta Tuhan, aku mau dilepaskan. Saudara yang di rumah, saudara yang bersama-sama di rumah mengikuti ibadah doa puasa hari ini. Kalau saudara orangnya, kalau saudara pernah mengikat perjanjian dengan kuasa gelap, hari ini minta sama Tuhan. Tuhan, kami putuskan, kami minta anugerah-Mu Tuhan. Saudara boleh doa. Mari Bapak Ibu datang doa. Saudara boleh ingat apa yang menjadi kendala saudara, yang membuat saudara keliling seperti Simpson, gak bisa maju terus berputar-putar di tempat. Mungkin ada kutuk di tengah-tengah keluarga kita yang lambat laun akan menghancurkan keluarga kita. Tapi hari ini mari datang sama Tuhan. Saya percaya Tuhan punya anugerah, Tuhan punya kasih yang besar. Sebesar apapun kesalahan kita, kalau kita mau datang merendahkan diri, minta ampun sama Tuhan, Tuhan akan ampuni dan Tuhan akan pulihkan hidup kita.
Tinggalkan saudara, tinggalkan hidupmu yang lama. Ayo balik sama Tuhan. Cara hidup yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Saudara, mari angkat roti di tangan kanan. Bapa bersama anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah doa puasa pagi ini, Tuhan, kami mau bawa. Mungkin ada dosa-dosa, ada hal-hal yang mungkin kami anggap kecil, tapi itu bisa merusak hidup kami. Mari saudara boleh datang, katakan sama Tuhan, akui di hadapan Tuhan. Tuhan, kami mau, kami dilepaskan daripada kutuk masa lalu, kutuk kematian, kutuk mati muda, kutuk sakit penyakit, kutuk kegagalan, apapun itu saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus hari ini beri kami anugerah. Dan kami panggil nama-Mu Tuhan di dalam nama Yesus. Kuasa darah Yesus, kami putuskan semua itu. Kami putuskan di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap perjanjian-perjanjian dengan kuasa gelap, hari ini kami putuskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami dilepaskan di dalam nama Yesus. Dan Tuhan ganti dengan damai sejahtera, ganti dengan sukacita. Biarlah langit di atas kami terbuka di dalam nama Yesus. Biarlah anugerah-Mu pagi ini turun di tengah-tengah keluarga kami. Kasih-Mu yang besar turun di dalam keluarga kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hari ini kami makan tubuh dan darah-Mu Tuhan sebagai tanda perjanjian. Kami mengikat janji dengan Tuhan bahwa kami akan setia kepada Tuhan. Kami akan melekat kepada Tuhan. Tuhan, kami bawa anak-anak di dalam nama Yesus. Tuhan, Kau sembuhkan mereka, Kau pulihkan mereka. Oh ya Allah, terima kasih Tuhan. Mari pegang roti di tangan kanan, angkat tinggi. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita angkat tinggi adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus? Amin. Mari makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari pegang cawan di tangan kanan, angkat tinggi di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang kita angkat ada persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari minum dalam nama Yesus. Terima kasih. Mari angkat kedua tanganmu Bapak Ibu Saudara. Ucapkan syukur untuk setiap pertolongan, kebaikan, kelepasan. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus.
Kedua tangan kita akan akhiri, kita akan terima berkat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus, penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kita mulai pagi ini sampai nanti Tuhan datang menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, katakan sama-sama, amin, amin. Puji Tuhan, selamat siang, Tuhan memberkati saudara.